Menyeting otak saya untuk mengembangkan tulisan. Itu ibaratnya kayak kalau kita bikin patung ya teman-teman ya, kita bentuk dulu patungnya, terus nanti kalau setelah sudah jadi kita diamkan dulu, baru nanti kita masuk ke detailnya. Detailnya itu misalkan kita bentuk matanya, kita bentuk telinganya, seperti itu. Nah, ketika saya menulis juga demikian, sehingga tidak lantas begitu selesai nulis langsung saya unggah begitu saja, melainkan saya diamkan terlebih dahulu. Saya menyeting otak saya yang tadinya menjadi otak pengembang ya. Kenapa otak pengembang ya? Karena kita mengembangkan kata-kata itu menjadi kalimat yang enak baca. Nah setelah itu lanjut, saya menyeting pemikiran saya biar jadi otak pengkritis. Jadi saya mengkritisi karya saya gitu. Wah ini ternyata ejaannya masih ada yang salah, yang harusnya tanda titik mana saya koma, seperti itu. Nah itu butuh waktu juga, sehingga kurang lebih misalkan satu artikel kalau memang benar-benar matang, paling tidak saya butuh waktu sekitar 1 jam teman-teman ya. Mungkin 30 menit untuk membuat artikel, saya jeda sebentar, misalkan saya tinggal main HP atau saya baca apa, atau tinggal sholat dulu. Nanti kalau sudah selesai baru saya mengedit tulisan saya. Bahkan terkadang kalau misalkan nulis opini itu kadang saya ngeditnya itu keesokan harinya, saya kasih jeda agak panjang. Ketika saya mengedit, kadang saya menemukan oh ternyata kalimat saya jelek sekali dan perlu diganti. Oke, nah mari kita nulis bareng-bareng ya teman-teman ya. Oke, Mbak Mukti, peserta yang datang berapa banyak Mbak Mukti? Saya mencoba menuliskan judul dengan awalan jumlah kali ini. Judul ini bisa berganti ya teman-teman sekalian ya. Ada berapa? 21. Yang ada di situ. 22 ya. 22. Oke. Ikuti. Misalkan seperti ini. Ini bukan judul matang ya teman-teman ya. Ini hanya sekadar biar saya pikiran saya nggak kemana-mana gitu. Jadi judul ini nanti juga bisa berubah seiring berjalannya waktu. Teman-teman sekarang tanggal berapa ya? 26. 26 Mei 2024. Oke. Saya mulai awalan itu terkadang bercerita, terkadang muncul pertanyaan, terkadang saya juga nyari sesuatu yang sekiranya eye-catching untuk dibaca, seperti itu. Saya coba bikin ya, nanti kalau misalkan ini kira-kira kurang menarik, teman-teman boleh angkat-angkat dulu, Mas ini coba diganti, nanti kita ganti. Jadi tulisan ini bukan milik saya, tapi milik teman-teman. Kira-kira kalau misalkan ini paragraf ini oke atau enggak gitu, ya tergantung teman-teman semua. Mas itu belum muncul di situ ya Mas? Oh belum. Astagfirullah. Makasih Mas. Udah ya. Makasih udah diingatkan. Oke, Mas Andika Pak Suci. Besarkan Mas. Besarkan ya. Stunting ya tulisannya ya. Mending. Oke. Enough? Pindah sini aja sih masuk ke dalam. Mungkin yang ada di belakang biar lebih jelas ke depan saja yang bisa diisi mungkin ya. Biar lebih hangat gitu.
teman-teman ya. Oke, mungkin ini ya masih menggambarkan kegiatan ini awalnya seperti apa. Ini belum tentu matang ya teman-teman ya, karena saya hanya menuliskan apa yang kelewat di pikiran saya seperti itu. Itu kalau tim medianya tambah tim media Muhammadiyah jadi kan ya Mas, double kata enggak Mas? Tim Muhammadiyah. Tim media Muhammadiyah. Oh, yang ini apa ya? Iya, andai kata iya. Oke, siap. Izin bertanya Mas, Oke, silakan. kalau sejauh ini saya membuat berita acara dengan panduan dari UNY yang saya dapatkan itu kan untuk penulisan tanggal, bulan dan tahun itu dalam kurung dan tidak ditulis huruf tapi ditulis angka, katakan 26 garis miring 05 garis miring 2004. Oke. Itu yang saya tahu, nanti takut panduannya berbeda gitu. Kemudian yang kedua kayak misal di situ kan ada di aula RSU PKU, nanti di situ dijabarkan dulu kepanjangannya apa, baru di kalimat berikutnya ketika ingin mengulang dengan singkatannya seperti itu Mas. Siap. Oke, terima kasih Mas Pendekar. Rumah sakit tadi ya. Pendekarnya Pak Mister. Masih kader. Rumah sakit. Oh, ini yang masih ada jadi. Oke, ya sepakat. Mohon maaf saya keluar. Perlu dalam kurung nggak? Karena ini adalah akronim. Untuk yang pertama nih, nanti yang Yang pertama nih, nanti biasanya untuk yang awalan itu tidak kita singkat ya, tapi nanti di paragraf selanjutnya, misalkan kita menjelaskan di sini ada rumah sakit umum PKU, jadi kita singkat seperti itu ya Mas ya. Oke. Baik, terima kasih Mas wawasannya. Ya, ayo mari kita tulis. Dan selanjutnya, kira-kira kita akan menuliskan apa Mas? Mas tanya Mas, Oke. itu supaya tidak terlalu menggeh-menggeh bacanya, itu kan panjang banget dari awal sampai titiknya. Andai kata dipenggal itu nyaman nggak ya? Misalnya sampai di aula rumah sakit umum PKU Muhammadiyah Banjarnegara titik. Terus ada lagi supaya kan kayaknya menggeh-menggeh loh, mau dari sana sampai titik itu loh. Oke, kita coba ya. Ini jadi kayak laboratorium literasi gitu. LSMB. Iya kayak gitu aja. LS. LSMB itu rumah sakit Muhammadiyah Banjarnegara. Tapi ada singkat lain ya, rumah sakit melahirkan Banjarnegara. Karena ini bukan persenan banyak banget. Oke, paragrafnya belum saya ini. Autornya, registrasinya 1,5. Ya, lebih enak. Paragraf. Ini jadi kita sama-sama berpikir nanti kalau misalkan ketemu kok ada yang tidak bagus, kita ganti. Oke, seperti ini teman-teman. Apakah satu paragraf terlalu panjang menurut teman-teman? Cukup. Enggak, ini satu paragraf, ini satu, ini berarti dua, ini satu, ini dua. Ini gitu. Lumayan oke ya. Nanti bisa kita edit. Iya, menurut saya kalau digabung satu paragraf loh Mas, hanya tadi ada titiknya biar tidak menggeh-menggeh gitu loh. Iya, tetap masih dalam satu kesatuan paragraf. Iya.
Jarang-jarang kita bikin artikel bareng-bareng. Ini benar-benar namanya nulis bareng ya. Nulis bareng, nubar ya. Nulis bareng. Ini berarti kita jadikan satu kemauan ya. Iya. Oke. Ya. Nah, Profesor ini masih akan informasi mengenai dari mancanegara mengajak para peserta untuk membuat karya jurnalistik berupa artikel dan foto. Oke. Ini biasanya saya gitu ya, biasanya saya di paragraf kedua ini saya sudah berani untuk tanya ke orang yang berkepentingan seperti Pak Eko, Pak Eko. Oke, Pak Eko, tujuan atau harapan dilaksanakannya Kopdar kali ini apa Pak Eko? Ya, untuk membangkitkan semangat menulis kembali dari PCM dan AUM. Harapannya setelah ini mereka mengirimkan secara rutin kegiatan dari cabang atau AUM. Oleh karena itu ditindaklanjuti dengan penandatanganan komitmen. Harapannya setelah acara ini para peserta secara rutin ya. Adakah yang perlu ini? Adakah diskusi di sini? Kalau para kalian, Mas Afri, ini bisa menjawabnya? Saya gimana? Kalau saya biasanya beberapa paragrafnya bisa kebutuhan, cuma kalau satu berita saya satu halaman di satu halaman itu Microsoft Word, satu halaman doc itu biar nanti ringkas berganti ringkas tapi sudah memuat semua komponen yang 5 komponen dasarnya 5 juga. Nanti kan biasanya ditambah di misalnya ada kayak tadi harapan dari penyelenggara, mungkin amanat dari ketua, atau mungkin ada pesan-pesan ditambahkan. Kalau cuma 5W1H kan paling seperempat halaman selesai Bu. Kalau cuma 5W1H biasanya. Nah, soalnya mungkin karena ada perbedaan settingan laptop ya. Ini kamu tanya Bu Parijem, saya pernah dapat kiriman berita itu dari Indonesia kalau nggak salah. Itu tuh cuma ada 2 paragraf, tapi total ada 300-400 kata. Sehingga mau nggak mau ya, saya akhirnya memisah ya seperti yang tadi ini yang kita diskusikan. Ini enaknya dipisah atau digabung? Oh ternyata digabung saja, tapi kita bisa dengan titik seperti itu. Nah, itu kan juga membutuhkan waktu juga gitu. Sehingga patokan saya malah sebenarnya bukan paragraf, tapi kata. Idealnya rata-rata ya yang saya edit itu biasanya 300 kata, itu minimal 300. Ya kalau misalkan 270 ya asalkan dirasa sudah lengkap ya nggak apa-apa, kayak gitu. Ya. Nanti kalau misalkan artikelnya kok belum lengkap itu, misalkan butuh tambahan kata-kata lagi, nanti bisa kita kembangkan lagi. Ya. Kalau satu halaman kan biasanya itu sekitar 500 kata. Biasanya sekitar 500 kata. Berapa paragrafnya nanti biasanya editor itu pertimbangannya satu paragraf itu kira-kira kepanjangan nggak kalau menampilkan di laptop atau di HP. Yang ada kan bukannya kalau yang cepat yang lewatnya HP. Biasanya kalau terlalu
masih muda ya, itu karena sungkan, karena mungkin terlanjur akrab ditulis bapak gitu. Nah ini nggak perlu ya. Kalau misalkan katakan yang tulis teman-teman IPM karena masih muda, kebetulan di situ acaranya itu Pak Sobri ya pede aja tulis misalkan tutur Sobri atau ujar Sobri itu pede aja gitu. Tidak perlu dengan tutur Pak Sobri gitu. Kesopanan. Kalau sudah ini misalkan acara dihadiri oleh Pak Bupati, misalkan Pak Bupati yang mau siapa ya? Masih kosong ya? Misalkan Pak Triharso, ujar Triharso selaku Bupati Banjarnegara. Seperti itu. Oke, nah biar lebih mengena, ya, ini nanti kita lihat kembali ya. Nanti ini masih 115 kata, jadi tetap masih kurang. Biar lebih mengena lagi, berarti kita bisa tanya perasaan gitu. Misalkan gini, suatu tahun anak SD Muhammadiyah itu mengadakan manasik haji gitu. Boleh tanyakan ke siswa gitu, gimana perasaan adik-adik setelah melihat Mekah di Surya Yuda misalkan, ya, apakah mereka senang gitu, apakah mereka lah pengennya lihat dinosaurus aja gitu, misalkan seperti itu. Saya ingin tanya sama Pak Mister, ya, Pak Mister, perasaan Pak Mister ikut acara ini apa Pak? Perasaannya gimana? Setelah mengikuti kegiatan Popda menjadi untuk setelah mengikuti kegiatan Popda, saya merasa kurang dalam memahami kaitannya dengan tulisan tulis Seperti ini. akhirnya dengan program ini bisa mengerti tentang tulisan tulis. Oke. Oke, siap. Ya, ini misalkan saya kenal bahwa beliau ini kita pasti sebagai apa? Pelatih. Pendekar. Sebagai apa? Pendekar. Sehingga mungkin jadi seperti ini kalau misalkan ini versi saya ya. Kalau misalkan saya tulis ulang, ya. Pak Mister berarti dari PCN pun nih, kali ini. Masih 154, ternyata masih kurang ya. Kira-kira mau kita tambahkan apa? Mas Dimas, Oke, boleh. bisa nggak sih
panjang apalagi nih terus clickbait Beda generasi. judulnya apa di sini apa kan semua sedikit gitu loh. Boleh nggak sih dalam satu kalimat itu nggak usah sepanjang itu gitu. Oke, bisa. Poin-poinnya doang ini gitu. Tapi nggak juga yang kayak tadi kan jalan titik ya sih. Oke, ya. Ya, memang untuk saat ini itu seperti berlaku less is more gitu ya. Jadi semakin singkat itu semakin punya minat keterbacaannya seperti itu ya, Mbak ya. Karena kalau terlalu panjang itu belum dibaca udah capek duluan gitu. Ini karya ilmiah atau karya jurnalistik gitu. Ya. Kalau dari saya pribadi gitu ya, yang saya pelajari dulu, jadi intinya adalah satu paragraf itu harus memuat satu klausa gitu. Nah, sehingga seperti yang saya bilang tadi bahwa ini adalah karya tulis yang masih mentah gitu. Karena terkadang saya itu butuh jeda yang namanya saya menyeting otak saya untuk mengkritisi artikel ini. Mengkritisi itu bisa saya ganti diksinya atau mungkin saya potong, ini sepertinya ini nggak perlu, ini saya potong seperti itu. Itu sih Mbak. Jadi ini nanti kalau menurut saya sih ya, sebenarnya 4 baris ini tidak terlalu panjang, tetapi akan menjadi panjang kalau di handphone gitu ya. Ya nanti kita bisa edit lagi ya. Ya kan ibaratnya 24 jam kita kan kemana-mana sama handphone gitu mas. Artinya ketika sudah ngeklik link, otomatis pasti nyari kan satu poin, oh sudah dapat semua itu. Contoh nih teman-teman akan lebih kita ya sama berita lambat turah daripada keadaan mas misalnya mesti Benar betul. lambat turah oh ini kita sudah membuat semua informasinya gitu. Ya, karena Direktura itu the king of clickbait ya sebenarnya, the king of clickbait, dan yang mereka beritakan itu bukan prestasi artis gitu, melainkan artis. Nah, saya waktu itu pernah cerita kalau Muhammad ya itu medianya itu pengen tinggi, gimana kalau kita mengkritisi Aum, tapi kesannya kok kayak saling menjatuhkan. Gitu ya. Ya, bagus Mbak. Terima kasih atas masukannya. Nanti kalau memang ini terlalu panjang, ada beberapa hal yang bisa kita pangkas seperti itu ya. Jadi bidang jurnalistik. Oke. Ikuti Kopdar Media. Minimal itu dia 250 sebenarnya. Nah, ini ada, kalau misalkan bingung, terkadang saya menggunakan AI. Saya kasih rahasianya. Mungkin teman-teman sebagian udah ada yang tahu ya. Aplikasi apa sudah ada itu? Mungkin udah katakan ini yang masih skripsian ya. Tolong gunakan ini dengan bijak. Ini AI milik Google, mana sih ya? Ini AI Google. Nah ini bisa juga untuk mencari inspirasi. Ini ada ancaman sepertinya. Ada ancaman. Nah jadi di Gemini.ai ini kita bisa mencari apa ya namanya? Bisa juga pakai ChatGPT teman-teman atau OpenAI. Nah misalkan apa ya, sejarah perkembangan majalah Suara Muhammadiyah misalkan. Muncul ya teman-teman. Masalah Surabaya meluas sampai di masa tertua di Indonesia menjadi. Nah tapi kita tetap harus hati-hati ya teman-teman ya, karena bisa jadi tahun ini salah gitu. Contoh begini, waktu saya pernah mencoba bikin artikel tentang Pratama Arhan gitu. Saya tulis di sini ya, di prompt ini nulisnya itu buat profil tentang Pratama Arhan. Di situ tertulisnya itu Pratama Arhan berusia
27 tahun. Padahal jelas-jelas dia main di Piala AFC U23. Itu kan nggak masuk akal gitu. Sehingga ini juga memerlukan kemampuan kita untuk mengecek kembali. Dan saya yakin Mas Openg juga mainan AI ya Mas ya. Gue desain kayak lingkarin dulu. Nah ini adalah hal yang saya lakukan kalau misalkan kita lagi butuh dalam hal menulis misalkan ini peran penting. Seorang Muhammadiyah telah memainkan peran penting dalam menyebarkan dakwah Islam dan pemikiran Muhammadiyah selama lebih dari 1 abad. Ini bisa kita tangkap template-nya ya teman-teman ya. Bisa kita tangkap template-nya, alias kalau bahasa kasarnya kita curi ya teman-teman ya. Kita curi tetapi benar-benar kita sajikan bahwa itu tetap jadi milik kita gitu. Karena saya meyakini tidak ada yang baru di bawah matahari. Oke. Seorang Muhammadiyah. Atau misalkan karena tadi kita judulnya soal menulis, misalkan buat artikel tentang menulis. Nah ini dia. Ini ada semacam ide yang bisa kita temukan. Yang mana ini bisa kita curi ya teman-teman. Kita curi tapi kalau kita copy paste ya nggak itu ya, nggak sejahat itu ya teman-teman ya. Tapi di sini kita cari kalimat-kalimat yang sekiranya bisa sesuai dengan apa yang kita tuliskan. Misalkan bagi sebagian orang menulis mungkin hanya sekadar memenuhi tugas sekolah atau menyelesaikan pekerjaan kantor. Nah, tapi kan kalau ini semuanya dimasukkan ke berita di layar kan, itu aja kan kayaknya nggak masuk gitu ya teman-teman. Nah, di sisi lain juga menulis bagaikan apa ini tadi? Bagaikan latihan senam bagi otak. Otak dipaksa untuk berpikir kritis, mengorganisir gagasan dan mencari kata-kata yang tepat. Coba ini saya akan mencoba untuk memasukkan ini ke dalam tulisan kita. Nah, misalkan di sini ya. Ukurannya 12x10. Ukurnya besar sekali. Menulis bagaikan latihan senam bagi otak. Saat melakukan itu, otak kita dipaksa untuk berpikir kritis, mengorganisasi dan mencari kata-kata yang tepat. Kesempatan kali ini. Untuk senam otak. Saya izin membuat diksi sendiri ya teman-teman. Kamar mandi deket.
Oke, ini sebenarnya bisa dipanjangkan lagi ya, tapi kalau panjang ya nanti takutnya lelah untuk menulis ya teman-teman. Jurnalistik. Oke, tapi perlu satu wawancara lagi. Mbak Ulan ya, Mbak Ulan. Setelah ikut acara ini tanggapannya Mbak Ulan apa? Atau harapan Ulan terhadap aktivitas media di IPM apa?